이상해진 거 아니지? 아깐 자기도 알다시피 상황이 좀 그랬잖아. 어디래? Halo teman-teman, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Di video kali ini kita akan melanjutkan lagi serial Money Heist Korea Joint Economic Area episode keempat. Episode ini akan bercerita tentang aksi para polisi yang mulai menyamar untuk menyelamatkan Sandra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, mari langsung saja menuju ke alur ceritanya. Episode 4 dimulai dengan profesor yang mengajari kelompok itu cara merawat luka tembak. Di sana, Rio adalah satu-satunya orang yang tidak ingin bermain sebagai dokter, padahal ia pernah kuliah di Fakultas Kedokteran, dan ia pun akhirnya kembali ke rumah. Rio sebenarnya anak sultan, mewarisi kekayaan dari orang tuanya, namun ia kekurangan kasih sayang. Setiap hari, ia mabuk dan merayu wanita. Di sana, Profesor dan Tokyo melacak keberadaan Rio dan meyakinkannya untuk kembali bergabung bersama tim. Kembali ke masa sekarang, pihak kepolisian baru sadar bahwa yang ditembak adalah direktur percetakan. Sementara semua perampok, mereka masih berusaha membawa Moskow dan Denver ke dalam. Di lain sisi, direktur percetakan yang sebelumnya ditembak kini mulai kehabisan darah. Tokyo dan kawanan perampok lainnya pun di sini harus mengingat pelatihan yang dulu pernah diberikan oleh profesor untuk merawat luka tembak. Sementara Rio yang tak terbiasa terlihat masih mual melihat darah. Woo-jin menelepon profesor untuk memastikan direktur percetakan masih selamat. Akhirnya dari perbincangan itu pihak kepolisian sepakat untuk mengirimkan tim medis guna mengobati luka dari direktur percetakan. Saat ini Woo-jin berada di bawah banyak tekanan. Dia berbicara dengan Kapten Cha dan Kapten Cha pun memutuskan dia akan pergi ke percetakan itu. Ia akan menyamar sebagai salah satu petugas medis dan ia juga telah menyiapkan tas lengkap dengan topeng dan pakaian yang sama persis dengan para perampok. Profesor Cha akan masuk melalui pintu depan, sementara beberapa orang tentara khusus akan menyelinap masuk melalui pintu rahasia dan menyamar sebagai perampok. Mereka juga menyiapkan kacamata kamera yang akan digunakan oleh Kapten Cha untuk mengamati kondisi sekitar di dalam gedung selama penyamaran sebagai petugas medis. Denver, Moskow, dan Tokyo menuju ke ruang bawah tanah dan memeriksa Misun yang kini kondisinya juga tidak terlalu baik. Kakinya terlihat semakin parah dan Misun pun saat itu menyerahkan sebuah buku catatan ke Denver untuk diberikan pada Youngmin. Dia telah menulis semua catatan ini selama terluka. Sambil menunggu untuk dioperasi, Berlin mengizinkan si direktur untuk berbicara dengan istrinya lewat telepon. Denver pun tak bisa menahan amarah ketika dia mendengar si direktur mengatakan ia sangat mencintai istrinya. Padahal ia selama ini telah berselingkuh dengan Misun. Para perampok mulai bersiap-siap menanti kedatangan medis. Mereka mewaspadai semua kemungkinan yang ada. Tak lama kemudian petugas medis mulai berangkat dan terlihat 4 petugas medis masuk, diantaranya ada Kapten Cha. Saat proses pemeriksaan melalui kamera, profesor mengenali salah satu dari mereka adalah Kapten Cha yang merupakan gugus tugas kepolisian. Namun mereka tak langsung menangkap Kapten Cha, melainkan memperhatikan rencana sebenarnya yang sedang dipersiapkan pihak kepolisian. Di lain sisi, para polisi yang menyamar sebagai perampok mulai mencoba untuk masuk. Di ruang kendali, pihak kepolisian yang belum mengetahui bahwa rencana mereka sudah mulai tercium masih terlihat tegang, takut Kapten Cha ketahuan. Saat sedang melakukan operasi, Berlin datang dan memperhatikan salah satu petugas medis tidak gentar saat ia mengancamnya dengan senapan. Sebenarnya Berlin sudah tahu dari profesor jika salah satu dari petugas medis itu merupakan pasukan khusus. Namun nampaknya Berlin mencoba untuk sedikit mempermainkannya. Hingga akhirnya Kapten Cha sendiri mengaku jika ia adalah seorang polisi dan ia beralasan datang ke tempat itu untuk memastikan keselamatan petugas medis. Di lain sisi, profesor selalu melangkah lebih maju dibanding dengan pihak kepolisian.
Ia yang melihat kacamata Kapten Cha langsung sadar jika itu adalah kamera pengawas. Dan semua ini adalah pengalihan. Ia pun memberitahu Ryo bahwa ada pasukan yang menerobos masuk lewat ventilasi. Singkat cerita, operasi direktur percetakan selesai. Petugas medis itu lalu pergi ke atrium utama. Namun sesampainya di sana, mereka sangat terkejut melihat semua orang telah mengganti topeng mereka. Ini artinya pasukan mereka yang menyamar akan langsung ketahuan karena topengnya berbeda. 일동 주! 어디래? Kapten Cha pun keluar dan berteriak untuk membatalkan misi. Sementara di lain sisi, penyisiran mulai dilakukan. 양동 작전인 게 탈론. Tanpa disadari, pada saat itu juga ponsel Kapten Cha sudah diretas oleh Ryo, sehingga kini mereka bisa mendengar dan mengetahui semua gerak-gerik pihak kepolisian. Saat kondisi mulai kondusif, Berlin mengancam Ryo dan Tokyo dengan sesuatu yang mereka sembunyikan. Mereka berdua diikat, lalu saat Berlin pergi ke ruang bawah tanah, ia pun baru tahu jika Misun masih hidup. Di sana Berlin dan teman-temannya mengancam, lalu tak lama kemudian Nairobi datang. Dia juga memiliki catatan yang Yongmin berikan pada Denver, dan catatan itu jatuh dari saku Denver selama insiden operasi. Dengan kondisi Misun yang semakin parah, Ryo yang pernah kuliah kedokteran pun dan semua keluarganya merupakan dokter akhirnya memutuskan untuk melakukan operasi, mengeluarkan peluru yang terjepit di paha Misun. Setelah itu, Ryo berbicara dengan Tokyo, di mana ia berencana setelah perampokan ini ia ingin membeli sebuah pulau dan ingin tinggal di sana dengan Tokyo yang ia cintai. Mendengar hal itu, Tokyo pun salting dan langsung pergi. Di lain sisi, Misun semakin membaik. Dan kini ia sedang mengobrol dengan Denver. Nampak mereka berdua kini semakin dekat. Sementara itu, Berlin saat ini diikat oleh para teman-temannya karena tingkahnya yang selalu mengancam para sandera. Kemudian juga ia yang mengintimidasi sebagai pemimpin dan beberapa kali tidak mematuhi perintah dari profesor. Kemudian, profesor pun akhirnya menunjuk Tokyo sebagai pemimpin pengganti Berlin. Di tempat berbeda, ternyata salah satu tentara yang menyamar tadi berhasil bertahan dan mulai berbaur dengan para sandera. Tak hanya itu, di sana ia juga terlihat mulai mengirim pesan kepada pihak kepolisian menggunakan kode Morse. 교주 말입니까? 그렇다. 놈이 없으면 강도들은 오합지졸에 불과하다. Dan episode keempat pun bersambung. Next, kita akan menuju ke episode kelima.